Jenius mendadak bersama The Brams, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, kembali bersama The Brams ya. Kali ini adik-adik, The Brams akan mendampingi kalian dalam belajar bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi matematika kelas 9 SMP semester genap. Dan sekarang kita part 2. Kemarin part 1 kita telah bahas tentang tabung gitu ya. Di part 2 kita belajar kerucut. Oke. Jadi begini adik-adik, kerucut ya. Ini pengertiannya adalah pada dasarnya dia sebuah limas. Artinya apa? Ini gambar kerucut adik. Atasnya lancip gitu ya. Sedangkan alasnya tentu dia berbentuk apa ini? Berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya kerucut itu adalah limas ya. Limas dengan alas berupa apa? Berupa lingkaran. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kerucut adalah limas lingkaran. Hanya saja memang punya nama sendiri yaitu kerucut. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur kerucut adik-adik. Ada titik puncak ya di sini. Ini titik puncak. Jadi titik puncaknya tampak adalah titik apa ini, Dek? Iya, titik C, gitu ya. Sementara jari-jari kerucut adalah R. R itu dari sini sampai sini, ya. Jadi yang namanya R di situ apa, Adik? Dia adalah berupa garis. Garis apa? Garis BD bisa, ya. Atau garis apa? Selain BD yang tergambar ya, bisa juga garis AB. Itu jari-jari kerucut, ya. Oke, adik-adik, tinggi kerucut ya kita simbolkan T. Ini dalam gambar ya, tentu adalah sebuah garis dari B sampai C, maka garis BC ya. Itulah tinggi kerucut. Nah, kemudian adik-adik tidak kalah pentingnya, kita harus mengenal yang namanya garis pelukis. Ini ada dalam kerucut. Adalah garis yang menghubungkan titik puncak adik-adik ke titik pada keliling bidang alas. Jadi titik puncak ke titik pada keliling bidang alas, bisa saja titik A atau D atau titik-titik yang lain kita bisa buat. Jadi dari puncak ke titik di bidang keliling ya. Berarti inilah yang namanya S, garis pelukis, simbolnya adalah S. Ya. Jadi S ini akhirnya adalah garis CD. Akhirnya adik-adik perhatikan, karena segitiga CBD itu siku-siku di B, betul adik ya? Maka berlaku Pitagoras, dan di depan siku-siku yaitu S adalah sisi miring. Maka S kuadrat, kuadrat sisi miring itu akan sama dengan penjumlahan kuadrat kedua sisi yang lain. Siapa? Ada R kuadrat ditambah T kuadrat. Begitu adik-adik ya. Maka siapa S? Karena ini kuadrat berarti S-nya adalah akar. Akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, inilah sebuah perumusan untuk mencari panjang garis pelukis pada sebuah kerucut. Ngerti ya adik ya? Oke, baiklah. Berikutnya adik. Banyak rusuk ada satu dan tidak memiliki titik sudut. Nah, tidak memiliki. Sama sekali tidak ada satu titik sudut pun tidak ada. Ingat ya, titik sudut itu adalah pertemuan dua garis loh ya, dan di situ nggak ada pada kerucut. Oke, kemudian berikutnya adik-adik kita perhatikan tentang jaring-jaring kerucut ya. Jadi kalau kita ingin membuat benda berbentuk kerucut, maka langkahnya adalah membuat jaring-jaring. Maka kalau dibalik, ada sebuah kerucut, seperti apa jaring-jaringnya? Maka kerucut ini ya, kemudian kita belah adik. Kita belah ya, dibelah, terus hasilnya seperti apa? Maka begitu ini dibelah akan menghasilkan seperti ini adik. Sekarang perhatikan baik-baik. Nah, transformasi dari kerucut asli menjadi pembelahan ini ya, tentu adik-adik harus cermat. Ingat ya, S ini adalah garis pelukis. Ini kan dibelahnya tadi menurut ini dek, berarti kan pindahnya ke sini, betul ya? Iya, ternyata S garis pelukis ini adalah menjadi jari-jari juring, gitu ya. Jadi terdiri atas satu juring lingkaran dan satu lingkaran. Ini kita tulis.
Ada satu lingkaran yaitu ini dan satu juring lingkaran. Nah, jadi garis pelukis itu menjadi jari-jari juring. Betul kan? Oke. Kemudian adik-adik, jari-jari alas ya. Ini R, maka itu pindahnya ada di sini. Inilah R. Oke ya. Kemudian keliling alas, ya, keliling alas itu ini adik ya. Itu akan menjadi ini, panjang busur AB ya. Jadi begini kita namai, ini A, ini B ya. Jadi panjang busur AB itu tidak lain adalah keliling alas kerucut. Jelas ya. Nah, dari transformasi ini maka tampak sekali sangat jelas ya hubungan antara kerucut dengan jaring-jaringnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adik-adik, bahwa karena ini sebuah juring ya, tentu dia punya sudut pusat yaitu alfa. Kalau membuat alfa sudut pusatnya ya, maka caranya adalah ini. Sama dengan R ya, R adalah jari-jari alas dibagi S garis pelukis ya, lalu kali 360 derajat. Ini cara mencari sudut dari juringnya ya. Karena kalau tidak dihitung ya nanti nggak bisa pas adik, akan kurang atau lebih gitu. Maka dihitung dulu sudutnya, kemudian nanti akan menjadi pas ya, itu ketika kita gabungkan menjadi sebuah kerucut. Tahu ya adik-adik? Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, adik-adik, luas dan volume dari kerucut. Bagaimana kita bisa mencari luas serta volumenya? Kita awali yang pertama adalah tentang luas kerucut. Bagiannya ada dua ya. Yang pertama adalah selimut kerucut, kemudian juga ada alas berupa lingkaran. Jadi kalau dia sebuah juring, maka tentu berlaku perbandingan ini adik. Ingat ya, pada juring bahwa sebenarnya berawal dari sudut ya. Sudut dibagi 360 itu akan sama dengan luas selimut dibagi luas lingkaran, atau ini luas juring bagi luas lingkaran. Begitu pula berlaku pada panjang busur dibagi keliling lingkaran gitu. Jadi kalau ini lebih jauh ya, lebih jauh, maka ini juga berlaku sudutnya tadi dibagi 360 ya. Saya yakin tentang lingkaran sudah dalam kita pelajari, maka ini berlaku seperti ini. Nah, sehingga luas selimut kerucutnya ini menuju ke sini ya tujuan kita, maka dia adalah panjang busur AB dibagi keliling lalu kali ya luas lingkarannya. Nah, dengan memasukkan beberapa variabel yang ada, pada akhirnya ini yang adik-adik akan temukan. Rumusnya sederhana yaitu PRS. S-nya adalah panjang garis pelukis, begitu. Oke. Adik-adik, kalau luas permukaan kerucut, ya berarti tinggal dijumlah aja luas alas ditambah luas selimut, ya. Luas alas berarti luas lingkaran, maka rumusnya PR kuadrat ditambah luas selimut adalah tadi PR kali S, gitu, adik-adik ya. Sehingga kalau kita sederhanakan yang kita faktorkan ya, Pi-nya dikeluarkan, R kuadrat ini R berarti bisa R yang keluar kurung. Ini kuadrat, R-nya sudah keluar berarti ada R di sini, PR sudah keluar, adanya adalah S. Nah, inilah luas permukaan kerucut ya. Akhirnya PR kali R ditambah S. Jadi sebagaimana tabung adik. Ketika adik mengerjakan, cermati benar soalnya. Yang dimaksud itu luas kerucut atau hanya selimut kerucut. Tabung juga gitu, luas tabung atau hanya selimut tabung, gitu ya, karena tentu berbeda. Kemudian adik-adik ketika akan mencari volume kerucut, ini sebagaimana secara umum adalah volume limas ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, dalam hal ini menyesuaikan saja ya, alasnya berupa lingkaran berarti sepertiga PR kuadrat kali T. Inilah volume dari sebuah kerucut, gitu ya. Jelas sekali adik ya. Inilah yang ada tentang kerucut ya. Mengenali unsur-unsurnya, kemudian jaring-jaringnya, luas serta volume. Itu saja. Selanjutnya kita akan bereskan latihan soal-soal kita. Oke, siap ya adik ya. Nanti ada 3 soal yang akan kita bahas. Kita mulai. 1, perhatikan. Perhatikan jaring-jaring kerucut. Oke.
Jika OB 10 cm, mana OB? Ini Adik ya. Ini adalah 10 cm. Oke, dan alfa 288 ya, sudut pusat ya. Sudut pusat dari juring lingkaran adalah 288 derajat. Maka panjang busur AB berapa? Panjang busur AB berapa? Ini ya. Jadi panjang busur AB ditanyakan. Kita bisa nulisnya gini bisa. Oke. Nah, gitu. Nah, Adik-adik, panjang busur ya. Ini kan sebuah juring lingkaran ya, sehingga kita bisa ambil perumusannya ya. Panjang busur AB itu adalah sudut itu tadi dibagi satu lingkaran penuh. Berapa? 360 derajat. Kemudian kali keliling satu lingkaran. Dia punya rumus 2pi kali R. Ya. Dalam hal ini jari-jarinya adalah jari-jari yang ini ya, Dik ya. Yang ini. Oke, jadi jari-jari juring bukan jari-jari lingkarannya. Hati-hati. Nah, lagi pula yang diketahui ya sudah itu. Sehingga di sini berapa, Dik? Sudutnya 288. Oke. Dibagi 360. Kemudian 2 kali pi-nya tetap, lihat semua jawaban dalam pi, dan R-nya adalah 10 gitu. Adik jelas, ini kita coret nolnya gitu ya. Kemudian 288 dibagi 36. Nah ini bisa ya, mestinya bulat ya. Berapa Dik? Oke, dia adalah 8. Sehingga jawabannya adalah 8 kali 2 pi adalah 16 pi cm. Selesai, 16 pi. Wow, alhamdulillah gampang Adik ya. Oke. Baik, sekarang nomor 2. Ada Adik perhatian. Bahwa luas permukaan kerucut dengan diameter 10 cm. Ingat ya. Kalau diameter 10 berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Dan tingginya 12 cm adalah berapa? Luas permukaannya berapa? Gitu. Nah, jelas kita butuh S Adik ya. Maka kita buat ilustrasi dulu. Kira-kira begini. Nah, gitu. Oke. Kemudian ada ini. Gini Adik ya. Bahwa tingginya adalah 12. Jadi ini 12. Ini tinggi. Kemudian jari-jarinya 5. Berarti ini 5. Ini 5, ini juga 5 gitu ya. Sentimeter. Oke. Nah, siku-siku di sini. Dan inilah S. Kita cari dulu S-nya. Tadi gimana? Akar dari R kuadrat, oke, ditambah T kuadrat. Nah, jadi teorema Pitagoras banyak kepakai di sini, Adik ya. R-nya adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Mari kita lihat. 5 kuadrat berarti 25. 12 kuadrat adalah 144, dan kalau sudah hafal ini kan triple Pitagoras. Berarti akar dari 169. Berapa itu? Dia adalah 13 cm. Gitu Adik ya. Jadi S-nya sudah kita temukan. Nah, kalau sudah, mari luas permukaan. Permukaan atau hanya selimut? Ternyata permukaan Adik. Berarti yang kita pakai apa? L sama dengan PR tadi ya, rumusnya tadi, kali R ditambah dengan S. Begitu. Inilah luasnya. Oke, jadi L sama dengan, mari jawaban dalam pi, jadi biarkan aja. R-nya tadi 5 cm. Oke, ini juga cm persegi. Jadi tidak ada yang perlu dirubah Adik ya. Kali R-nya adalah 5 ditambah S. S-nya 13. Oke, Adik-adik, apa jadinya? Jadinya adalah 5 pi kali 18. Berapa 5 kali 18? Gampang banget Adik ya. 90 pi cm persegi. Jawabannya C. Wow, sip. Gitu ya. Oke, jadi memahami konsepnya, kemudian daya dukungnya adalah teorema Pitagoras. Baik, masih ada satu nomor. Sekarang nomor 3. Perhatian Adik-adik. Sebuah kerucut mempunyai volume 27 cm kubik jika jari-jari diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volumenya adalah berapa? Ya, berarti ada dua kondisi deh ya, kita tulis. Maka 27 ini adalah V-nya V1. V1 27 cm kubik, oke.
Kemudian jari-jarinya diperbesar 3 kali. Oke, kita tulis R2 menjadi 3 kalinya R1 gitu loh Dek ya. Dan tingginya 2 kali, berarti gimana? T2 adalah 2 kali T1 gitu ya. Pertanyaannya adalah volume kerucut tersebut apa Dek? V2-nya berapa? Gitu ya. Oke. Baik, Adik-adik, tentu saja dua kondisi ini kita bandingkan. Kalau kita ingat tadi volume kerucut itu apa? Adalah sepertiga luas alas, yaitu luas lingkaran kali tinggi. Kita kenali dulu ini ya. Oke. Nah, dengan rumus ini kita bandingkan V kondisi 1 dengan V kondisi 2. Pakai aja rumusnya. Berarti sepertiga pi, karena V1 R-nya R1 kuadrat kali T1. Serupa, berarti ini sepertiga pi karena 2 berarti R2 kuadrat, T-nya T2 gitu Adik ya. Nah, kalau bisa dicoret jangan ditunda, langsung kita coret apa? Sepertiga pi-nya hilang. V1 nilainya 27, V2 memang ditanyakan. Set R1 kuadrat, biarkan karena nanti kita nyatakannya R2-nya. Berarti yang indeks 1 biarkan. R1 kuadrat kali T1 itu Adik. Lah R2-nya kamu ganti 3R1. 3R1 dikuadratkan, berarti 3 kuadrat 9, R1 kuadratnya tetap gitu ya. T2 2T1 dikuadratkan, 2 kuadrat adalah 4, T1 kuadrat ya T-nya tidak kuadrat ya. Sorry. Berarti bukan enggak jadi 4 ya Dek ya, tapi di sini adalah 2. Oke ya. Jadi jelek Dek ya. Oke. Jadi di sini bukan 4 tapi 2. Karena kan tidak kuadrat. Gitu ya, Adik. Oke. Terus yang bisa dicoret apa? R1 kuadrat. Juga apa? T1. Semua dicoret itu artinya 1, Adik. Berarti sebenarnya angka ini adalah pembilangnya tinggal 1. Penyebutnya 9 kali 2. Berapa? 18. Oke, Adik-adik. Satu langkah lagi ya. Satu langkah lagi berarti V2 kali 1 perkalian silang Adik ya, sama dengan 27 kali 18. Oke ya. Adik tahu berapa 27 kali 18 ya? Kalau kita lihat 7 kali 8 itu 56. Berarti terakhirnya harus 6 ya, udah ketemu ya. 486 cm kubik. Itu selesai. Iya, oke. Baik Adik-adik, bangun ruang sisi lengkung sampai parts 2 berarti kita sudah belajar tentang kerucut. Nanti masih ada satu parts lagi yaitu tentang bola ya, dan juga soal-soal yang gabungan di antara semua bangun ruang sisi lengkung. Siap ya? Siap, tunggu tayangan berikutnya. Gitu, tetap setia dengan The Prams, tetap subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya agar banyak manfaat. Gitu Adik-adik ya. Oke. Makin di hati, makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.